Permainan dimulai. Gumamnya pelan sembari menajamkan pandangannya ke depan. Saat lagi asik-asiknya jalan, semua siswa-siswi di sekolah ini melihat handphone dan memasang raut wajah yang takut. Di kelas juga sama, Anggun dan Lisa juga pada liatin handphone. Ada apa sih? Kok kalian pada liatin handphone? Tanya Rosetta yang mengernyitkan dahinya bingung. Lo belum tahu Rosena, ujar Anggun memasang wajah takutnya. Kalau gue tahu, gak mungkin gue tanya sama kalian, jawab Rosetta dan Anggun tertawa kecil. Ini loh, kakak kelas kita ada yang tewas dengan luka tembak sebanyak 15 kali. Jawab Lisa sembari mengecilkan nada suaranya, dan Rosetta mendengar itu langsung memasang wajah ingin tahu selanjutnya. Terus, pelakunya gimana? Tanya Rosetta dengan raut wajah yang dibuat-buat. Hebatnya, si pelaku sama sekali nggak meninggalkan jejak. Sumpah, hebat dan profesional banget pembunuhnya, ujar Anggun yang tubuhnya sudah mulai gemeteran. Sedangkan Rosetta langsung tersenyum licik, karena sebenarnya pembunuhnya adalah dirinya sendiri. Makanya jangan pernah main-main dengan kue, kalau nggak mau mati mengenaskan dan sia-sia seperti itu, ujarnya di dalam batinnya. Kakak kelas itu adalah Claudia, yang kemarin menyebarkan foto Rosetta yang diedit, dan John juga sudah membunuh pria yang ada di klub itu. Ternyata dia sama sekali nggak berpihak di Rosetta. Gue yang harus turun tangan di keluarganya. Petir Rosetta sambil tersenyum licik. Sekarang Rosetta, Anggun, dan juga Lisa berada di kantin sekolah. Rosena, lo mau pesan apa? Tanya Anggun pada Rosetta. Seperti biasa aja, jawab Rosetta sambil memberi senyumnya. Oke, jawab Anggun yang mulai memesan makanan yang akan mereka santap di kantin. Setelahnya Lisa mulai membuka pembicaraan setelah Anggun memesan makanan mereka. Rosena, lo tau nggak kalau pemilik sekolah ini akan datang? Tanya Lisa pada Rosetta. Yang benar saja, tanya Rosetta yang hanya memasang wajah datar dan tidak kepo sama sekali, dan Lisa langsung menganggukkan kepalanya. Yang gue dengar lagi, kalau yang datang itu satu keluarga, jawab Lisa yang sangat antusias menggunjingkan pemilik sekolah mereka. Sedangkan Rosetta kini tengah kebingungan memikirkan sesuatu. Ada acara apa sampai mereka mau datang ke sini, apalagi sampai satu sekolah? Batinnya Rosetta berbicara. Ada acara apa emangnya? Kok sampai semuanya datang? Tanya Rosetta yang akhirnya meluapkan isi pikirannya pada kedua sahabatnya itu. Gara-gara berita ini, katanya sih pemilik sekolah mau sewa detektif untuk tahu siapa pelakunya, jawab Lisa yang kini memasang wajah seriusnya. Makasih, gue ntar mau lihat mereka, antar ya, jawab Rosetta. Iya, aman tuh. Apa sih yang enggak buat sahabat cantik kami ini? Jawab mereka berdua serentak dan Rosetta tersenyum. Kita buktikan saja mana yang lebih hebat dan jitu di antara kita. Mereka tidak bisa mencari pelakunya. Mau suruh siapapun tidak bakal bisa, gumamnya di dalam batinnya. Akhirnya, pesanan kalian datang, kue kita habiskan. Anggun datang membawa napan yang isinya pesanannya. Anggun dan juga Lisa sedang asik-asik makan, tiba-tiba ada yang duduk di samping Rosetta. Sayang, kok kamu makan gak ajak-ajak gue sih? Ujar Bara yang bermanja pada Rosetta, membuat Rosetta sangat ilfil lihatnya. Terlanjur, jawab Rosetta singkat. Detik itu juga suasana menjadi sangat hening. Anggun, Lisa, Bagas, dan juga gengnya Bara langsung melihat ke arah Rosetta dan Bara, kecuali Blaram yang sudah mengetahuinya lebih awal. Kalian dua pacaran? Tanya Bagas yang wajahnya terlihat sangat kecewa. Padahal dirinya lah yang lebih dulu mengincar Rosetta, tapi kini wanita yang akan ia perjuangkan telah jadian dengan yang lainnya. Dan Bara langsung menganggukkan kepala semangat. Sontak saja mereka semua meminta pajak jadian, terkecuali Bagas yang langsung mulai pergi menjauh dari kantin dengan ekspresi yang sangat-sangat kecewa. Apakah ini yang namanya ditolak sebelum mengungkapkan perasaan? Keluhnya dengan wajahnya yang lesu.
sedangkan di kantin sedang bersorak bahagia. Bagaimana tidak, ini sesuatu yang membuat kaget. Bara yang tidak pernah memiliki pasangan akhirnya bisa memiliki pasangan juga. Kalian tenang aja, silakan pilih sesuka kalian, nanti gue yang bakalan bayar, ujar Bara, dan Rosetta hanya melihat Balaram yang masih duduk dengan wajah yang tidak bisa diartikan, yaitu hanya diam dalam keramaian. Kak, gak ikut pesan? Tanya Rosetta menghampiri Balaram. Gak usah dek, kakak di sini aja, malas kesana, jawab Balaram tenang. Oh baiklah. Kemudian Rosetta kembali ke tempat duduknya awal. Sayang, papinya aku, mami dan adik-adik aku mau datang. Ntar aku kenalin kamu ya ke mereka, ujar Bara dengan bangganya pada Rosetta. Iya, jawab Rosetta sambil tersenyum licik. Ini waktunya gue bisa menyaksikan keluarga pembunuh gue. Benar juga, ini adalah rencana yang bakalan mempermudah aksi gue. Makan tuh sayang sama lo. Sayang lo gak akan membuat gue bahagia sebelum gue melihat kematian satu persatu dari keluarga lo, Bara, gumamnya dengan senyum evilnya. Dan Balaram memberi senyum pada Rosetta. Jam pelajaran dimulai. Semua murid-murid antusias melihat ke papan tulis. Tok, tok, tok. Iya, ada apa Bara? Tanya guru yang sedang mengajar. Saya mau panggil pacar saya, Bu, jawab Bara sembari tersenyum manis. Pacar kamu? Emang pacar kamu di kelas ini? Tanya ibu itu lagi. Iya Bu, namanya Rosena, jawab Bara dengan lantang dan percaya diri. Sedangkan Rosetta yang mendengar namanya disebut sontak melihat ke arah pintu, dan ternyata di sana sudah ada Bara yang siap untuk menjemputnya. Rosena, Bara ingin ketemu dengan kamu, kata guru itu pada Rosetta, dan Rosetta langsung berdiri dan menyelonong keluar dari kelas. Kenapa manggil gue di jam pelajaran gue? Tanya Rosetta kesal pada Bara. Aku mau kenalin kamu di keluarga aku, jawab Bara. Oh ya, semenjak mereka jadian, Bara kini sudah tidak manggil lo gue lagi, tapi langsung mengubahnya dengan aku kamu. Katanya supaya lebih dekat lagi dan bisa bermesraan dengan Rosetta. Ups, tapi apa bisa atau enggak ya? Soalnya Rosetta kini tengah menanam permusuhan dan dendam yang teramat dalam. Wah, pada kepo kan? Nah, saksikan terus kisahnya. Kui kembali ke laptop. WKWKWK. Rosetta langsung tersenyum ke Bara dan mengangguk. Rosetta dan Bara berjalan menuju ruang kelas kepala sekolah. Dan benar di dalam ruangan ada beberapa orang. Tok tok tok. Bara membuka pintu dan di situ Rosetta melihat papi Bara yang sangat terkenal dengan sifat psikopatnya yang sudah berapa tahun ini Rosetta sangat incar. Bukan hanya orang-orang yang Rosetta sayangi terbunuh oleh papinya Bara, tetapi sudah banyak orang-orang yang tidak bersalah dibunuh begitu saja. Rosetta juga melihat istrinya yang tampilannya terlihat elegan namun terlihat menjijik di mata Rosetta. Dan ada 2 orang anak kembar laki-laki ditambah dengan anak perempuan. Papi, Mami, ini Rosena, pacarnya Bara, ujar Bara yang memperkenalkan Rosetta pada kedua orang tuanya. Rosetta pun memberi senyum ke arah mereka semua. Cantik banget pacar kamu, nak, ujar papinya Bara yang tersenyum manis pada Rosetta. Makasih om, jawab Rosetta. Kapan-kapan bawa ke rumah dong, biar rumah kita makin ramai, saut maminya Bara. Siap Mi. Oh iya Ros, ini adik-adik aku yang paling aku sayang. Ada Adi Atma dan Adi Wangsa, dan adik perempuan aku namanya Saira, ujar Bara yang kini mengenalkan adik-adiknya karena Bara adalah anak sulung dan Rosetta hanya memberikan senyum ke arah mereka semua. Permainan dimulai sayang, ujar Rosetta di dalam batinnya. Ntar Bara bakalan ajak Rosetta pergi ke rumah, ujar Bara. Wow, sepertinya rencana Rosetta sudah semakin dekat ya. Bahaya juga. Tapi kira-kira bahayanya untuk siapa ya? Pihak Bara atau pihak Rosetta? Atau bisa jadi mereka sama-sama masang perangkap. Mengkepokan sekali nampaknya.
WKWK, waduh jangan tegang kali dong dengarnya. Kita bawa relax dulu. Nah, sudah relax kan? Ayo kita kembali ke laptop. Sesuai janji yang tadi Bara katakan, sekarang Rosetta dan Bara berada dalam perjalanan menuju ke kediaman Zayan. Rumah lo jauh banget sih, keluh Rosetta pada Bara. Kata siapa jauh sayang? Nih, kita sudah sampai, jawab Bara dengan lembutnya. Bisa nggak dia nggak usah manggil gue sayang? Lama-lama makin geli gue dengarnya. Gumamnya di dalam batinnya, sembari menatap sinis pada Bara yang tengah mengemudikan mobilnya. Rosetta melihat ke samping dan di sana berdiri rumah yang sangat megah. Bara melajukan mobilnya menuju garasi dan tidak lupa menurunkan Rosetta. Yuk masuk sayang, ajak Bara dan menarik tangan Rosetta untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Rosetta melihat-lihat isi rumah dan tibalah di foto-foto keluarga yang tersenyum sangat bahagia terpajang besar di dinding ruang tamu. Rosetta mengepalkan kedua tangannya, tidak terima, dan setelahnya ia menahan emosinya tersenyum kecut melihat foto yang terpajang. Mantunya Mami sudah datang. Sini Rosena, duduk di samping Mami, ujar maminya Bara yang menyambut hangat kedatangan Rosetta. Dan Rosetta dengan berat duduk di samping perempuan, istri sekaligus ibu yang telah membunuh keluarganya. Tidak lama, muncul papinya dan juga Bara yang sudah ganti baju. Rosena, kamu di sini tinggal dengan siapa, Nah? Tanya papinya Bara, lebih tepatnya musuh Rosetta. Orang tua dan juga para abang, jawab Rosetta jujur apa adanya tanpa ada basa-basi di dalamnya. Kalau gitu nanti Om dan Tante titip salam ya buat orang tua kamu, ujar papinya Bara, dan Rosetta hanya menganggukkan kepalanya sembari tersenyum kecil. Oh iya, Tante sudah masak yang banyak loh. Sekarang ayo kita makan, ajak maminya Bara, dan mereka semua kini berkumpul di ruang makan sembari bercerita banyak hal. Di sana Rosetta semakin merasa tidak nyaman melihat kehidupan Bara dan keluarganya yang bahagia. Sedangkan ia harus menahan rasa sakitnya kehilangan dan menyaksikan penderitaan oma, opa, dan sahabatnya yang meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Dan dalangnya adalah orang yang kini tengah tertawa bahagia di hadapannya. Mulai dari pertemuan Rosetta dengan keluarga Bara, keluarga musuhnya itu, dari situ juga Rosetta sudah punya rencana untuk menghancurkan mereka satu persatu. Ros, gimana tadi? Tanya Belaram yang ingin tahu bagaimana hasil dari pertemuan itu. Mereka memasang wajah tidak bersalah sedikit pun. Bahkan kehidupan mereka sangat bahagia setelah mereka banyak membunuh orang-orang yang tidak bersalah sama sekali. Mereka tidak ubahnya seperti iblis yang sangat dilaknat. Di sana gue sama sekali tidak nyaman. Apalagi melihat tawa mereka itu. Serasa ingin gue keluarkan pistol gue dan gue tembak kepala mereka satu persatu. Jawab Rosetta, kesal dan bercampur aduk dengan amarah yang sudah menggebu-gebu. Dan detik itu juga Rosetta pergi ke kamar dan mengambil masker dan peralatan penyamarannya. Lo mau kemana? Tanya Belaram pada Rosetta. Lo tenang aja, jawab Rosetta singkat tanpa memberikan penjelasan yang pasti. Lo jangan gegabah Rosetta. Segala sesuatu tuh jangan gunakan kepala yang lagi memanas. Coba berpikirlah dengan kepala dingin. Lo itu, biar semuanya berjalan dengan lancar. Ini sudah awal yang sangat bagus. Emangnya lo bakalan rela kesempatan emas ini terbuang sia-sia saja? Ujar Belaram yang peringati Rosetta. Gue gak gegabah, tapi sekarang saatnya untuk gue balas dendam ke mereka, jawab Rosetta yang bersikeras. Tap! Rosetta menghiraukan perkataan Belaram dan langsung pergi dari rumah menggunakan motor sportnya.